Ya, kita mulai. Oke, ini udah kelihatan belum? Share screen-annya. Mana, Bang? Udah, Pak. Oke. Contoh soal. Oke, mungkin aku bakal bahas soal yang seputar bab 1, bab 2 gitu ya, sama banding gitu ya. Oke, ini ada contoh soal dari 2020, UTS 2020. Ntar aku copy-in soalnya. Oke, ini soal tentang banding ya, di tahun 2020. Ntar yang berikutnya, yang sebelumnya ada nggak ya tentang ini? Ini torsi. Enggak sih. Iya, torsi kedua-duanya. Bab 3. Oke, kita bahas ini aja lah ya. Kalau ada soal lain, nanti drop aja ya. Soal tentang banding atau tentang itu. Bab 1, bab 2 gitu. Yang mekanika biasa, bukan torsi. Oke. Oke, kita bahas soal ini ya. Nah, jadi di soalnya itu ada suatu batang komposit. Maksud dari komposit itu banyak bahan gitu ya. Di sini ada bahan pertama dengan modulus elastisitasnya E, terus bahan kedua dengan modulus elastisitasnya 2E gitu. Terus batangnya dapat momen sebesar M. Oke, terus soalnya tentukan posisi sumbu netral. Alias kalau kayak gini, kita sebenarnya cari apa? Cari apa, ayo? Ada yang mau jawab nggak? Cari sentroidnya ya. Kan sumbu netral alias netral axis sama aja, itu bahasa Inggris aja. Itu kan letaknya di sentroid ya. Nah, tapi karena ini kan sebenarnya kalau misal ini nggak komposit, kan gampang aja ya, ini kan H gitu ya. Berarti netral axis-nya alias sentroidnya kan ada di sini gitu. Nah, tapi ini materinya beda gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak gitu. Nah, cara yang harus dilakukan itu harus mengubah nilai E ini, ini ya, E sama 2E ini jadi sama gitu. Nah, misal aku ingin jadiin yang 2E ini jadi E juga gitu. Berapa sih panjang yang berubah gitu. Nah, jadi ibaratnya kayak gini, ini kan modulus elastisitas kan. Artinya kayak seberapa kuat bahan itu gitu. Nah, kalau si bahannya aku renggangin ya, aku panjangin, ibaratnya kayak manjangin atom-atomnya gitu. Kayak ngerenggangin gitu. Nah, akhirnya kan lebih renggang atom-atomnya, akhirnya kekerasannya juga berkurang, alias E-nya berkurang dari 2E jadi E gitu. Gitu. Sedangkan yang awal itu tetap. Karena aku nggak apa-apain. Nah, gitu kan ya. Logikanya. Masuk nggak? Masuk lah ya. Oke, jadi idenya kayak gitu. Nah, cara tahu lebar yang baru itu kayak gimana? Oh ya, kenapa aku kok lebih prefer ngelebarin? Soalnya buat nyari C itu kan kita butuh Y. Kalau kita ngerubah Y itu nyusahin diri sendiri ya. Mending kita ngerubah lebarnya aja gitu. Walaupun nyari sentroid juga pasti butuh lebarnya, tapi kan nggak ada rumus itu kan sigma X gitu kan, nggak ada kan.
Adanya kan AY, soalnya kita cuma tinjau di ketinggiannya gitu. Oke. Jadi kita cari lebarnya gimana, itu sebenarnya ada penurunannya panjang, pakai integral nggak karuan gitu ya. Tapi langsung ke intinya aja. Jadi, berlaku suatu perbandingan kalau lebar yang pertama dibandingkan lebar yang kedua itu sama kayak perbandingan modulusnya, di mana yang lebar yang pertama aku, ibaratin yang ini ya, yang pertama, terus yang kedua ini. Nah, berarti kan modulusnya kan 2E per E ya. Nah, berarti, W1-nya, karena aku pengen ngubah yang W1-nya jadi sama dengan 2E per E dikalikan W2, gitu. Alias W2-nya kan aku anggap tetap kan, ini W gitu. W, berarti W2-nya W2 deh, W1-nya W1-nya sama dengan 2E per E dikali W gitu ya, alias sama dengan 2W gitu. Nah, ternyata di sini lebarnya berubah jadi 2W, sedangkan di sini jadi W gitu. Ini hanya tetap H, ya tetap H. Tinggal cari sentroidnya deh. Cari sentroidnya kan bentar, di sampingnya aja deh, di bawahnya. Cari sentroid itu kan kita butuh A kali Y gitu ya, sama sigma A. Nah, berarti kita cari dulu A-nya, A1, itu kan berarti pakai yang baru ya, jangan yang lama. Jadi 2W dikali H, sedangkan A yang kedua itu W kali H. Oke, terus kita cari Y-nya dulu. Y-nya itu kan titik pusat tiap bagian gitu ya. Ini kan aku anggap bagian kedua yang atas, yang bawah bagian pertama gitu kan. Bentar, ini nutupin, jadi aku pindahin bentar ya. Oke. Oke, misal di sini di tengah-tengah pasti. Nah, nyari Y-nya kan. Y yang pertama kan ini. Aku tinjau dari bawah sendiri. Terus yang kedua kan ini. Nah, yang pertama ini berarti karena ini H, ini setengahnya jadi setengah H. Oh, yang kedua lagi, yang pertama. Yang pertama itu kan berarti setengah H. Sedangkan Y yang kedua itu kan ini setengah, ini 1, ini setengah lagi. Berarti berapa? Y yang kedua. 3/2 ya. Gitu. Oke, nah kita tinggal cari deh C-nya. Sigma A-nya kita dapat 3 ya, 3WH. Sedangkan sigma AY-nya itu kan ini kali ini, setengahnya hilang, 2-nya hilang, tinggal WH kuadrat, ini kali ini 3/2 WH kuadrat, berarti 5/2 WH kuadrat. Ya kan? 3/25, ya benar. Oke, tinggal diselesaikan. C-nya sama dengan 5/2 WH kuadrat per 3WH. Hasil dapat 5/6. Nah, gitu. Nah, ternyata sentroid alias sumbu netralnya itu ada di 5/6. Alias misal di sini lah ya aku gambar. 5/6 lah itu. Gitu. Nah, ini C.
Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau aman? Oke deh, semoga aman ya. Nggak ada yang tanya soalnya. Kalau tanya langsung tanya aja ya, jangan sungkan. Oke, berikutnya tentukan distribusi tegangan geser pada penampang tersebut. Oke, kita suruh cari tegangan geser. Nah, tegangan geser kan berarti ini kan sebenarnya udah penampangnya ya. Berarti eh, si alas yang dimaksud itu ini gitu. Oke, jadi kita harus cari tegangan geser, shear stress-nya. Oke, buat nyari shear stress-nya kan berarti tinggal dari itu kan ya, sigma kan. Sigma sama dengan mc/i, gitu kan. Nah, karena ini kita nggak dikasih tahu di posisi mana dan ternyata yang diminta itu distribusi, berarti kita bisa misalkan dia sebagai suatu variabel y gitu kan. Jadi distribusi gitu. Jadi di posisi mana gitu kan. Dia berlangsung gitu. Nah, kita M-nya udah dapat, tinggal I-nya. Sedangkan I itu bisa dicari dari penjumlahan dari I normal ditambah sama evaluasinya, itu AD kuadrat. Oke, karena ini bendanya ada 2, berarti nanti bakal ada penjumlahan ini 2 kali gitu. Yang pertama itu kan ada batang yang 2E itu ya. Karena dia kotak, berarti 1/12 dia kuadrat ya. Oh, salah, 3/3. Terus ditambah A1 D1 kuadrat gitu ya. Terus benda yang kedua juga sama kotak, berarti 1/12 D/3 tambah A2 D2 kuadrat. Oke. Nah, terus ini kita lanjut kerjain biasa. B-nya kan yang pertama kan 2W, H-nya H. Oh, iya H-nya H tetap ya, sama. Berarti di sini 1/12, ini ya, 2W H/3 tambah A1-nya tadi berapa? 2WH ya? Seingatku 2WH. Kalikan sama D itu jarak titik pusat dari bagian gitu, dari bagian pertama berarti karena ini D1, dari bagian pertama ke titik pusat yang sebenarnya gitu. Berarti kan ini kan D1, ini D1. Nah, berarti C dikurangi H alias 5/6, oh kok H, setengah H. 5/6 dikurangi 3/6 ya, 3/6 H. Berarti 3/6, 2/6 ya, 1/3. 1/3 H. Oke, kuadratin, terus ditambah 1/12. B yang kedua itu kan cuman W aja kan. Ya udah berarti dikalikan W, terus hanya tetap H/3. Nah, alas yang kedua itu WH, terus D-nya itu kan eh dari sini ke sini. Dari sini ke sini, nah kan D2 kan, alias Y2 dikurangi C ya. Itu berarti 3/2 kan, 3/2 dikurangi berapa tadi? 5/6 ya? 5/6. Ini dikalikan 3 jadi 6, dikalikan 3 9. 9 kurangi 5, 4/6. 2/3. Di sini dikalikan 2/3 H kuadrat. Nah, terus dapat deh ini berapa nih?
Kita tes aja dulu lah. Ini 1/6 ditambah ini 2/9, terus ditambah ini 1/12, terus ditambah ini 4/9. Kalikan WH pangkat 3 kan, sama semua. Oke, ini kita samain penyebutnya ya, bagi 12. Bagi 12, yang satu ini 2, ditambah ini dikalikan 3 jelek banget nggak jadi. 12. Berapa nih faktornya? 16 juga ini nggak bisa. Oh 16, 18 maksudnya. Jelek banget ya. Hmm. 36. Oke, ya udahlah. 36. Ya udah, itu kayak yang paling kecil ya. Ini 6. Ini 4 kali 2, 8. Ini 3. Ini 4 kali 4, 16. Oh ya, pangkat 3. Nah, ini 16 tambahnya 24, 24 tambahin 30, 33. 33 dibagi 3, 11. 11/12 ya. WH pangkat 3. Sip, kita udah dapat I-nya, tinggal dimasukin ke shear stress-nya. Berarti shear stress-nya sama dengan MC per I alias M/11 WH pangkat 3, 12-nya aku taruh atas ya. 12 kalikan Y gitu. Jadi distribusinya ini. Gitu, udah selesai. Ada yang mau tanyain nggak? Oke, nggak ada? Aman ya? Kalau aman berarti aku serahkan ke Sabri soal berikutnya mungkin. Oke. Share screen. Langsung masuk ke torsi berarti ya. Jadi sini mau review dulu bentar. Di torsi itu sebenarnya persoalan-persoalannya nggak begitu banyak, cuma ya ini kehitung nggak ya ada berapa. Yang pertama itu besar si stresnya. Oh ya, ini tuh stres ya. Ini stresnya bukan torsi. Oh ya, minta maaf dulu, gue lagi nggak ada pen tab, jadi agak susah buat coret-coret. Terus ini torsinya atau momen. Ini stres. Torsi. Jangan sampai ketukur ya. Jadi besarnya itu ini ada max karena torsi ini kan kalau torsi itu kalau dipakein gaya yang sama berarti semakin jauh dari pusatnya berarti semakin besar juga. Ini juga sama. Jadi besar stresnya itu nggak sama di semua titik. Jadi besar maksimalnya ada di C atau titik terluarnya di sini. Nah, sedangkan kalau mau general di semua titik, pakainya dikaliin rho atau jari-jarinya. Terus si J sendiri itu moment inertia of polar moment of inertia. Ini cara nyarinya yaitu R kuadrat di integral terhadap area, terus buat defleksi sudutnya pakai persamaan ini. Dan transmisi dayanya ini mekanika biasa, terus kali omega. Lanjut. Ini buat
persamaan beberapa bentuk buat polar moment of inertia. Yang polar moment of inertia itu yang IC ya. Terus ada juga area moment of inertia. Jadi bedanya kalau si IXX, IY ini area moment of inertia, jadi si IXX ini berarti sumbunya itu si X, terus kalau Y berarti sumbunya si Y. Kalau IC berarti sumbunya itu si sentroid, jadi dia arahnya perpendikular gitu. Ini juga kalau diperhatiin berlaku sifat teorema tegak lurus, sumbu tegak lurus. Jadi kalau diperhatiin si IC ini penjumlahan dari IXX sama IY untuk semua bentuk. Oke, next lagi. Ini contoh soal yang simpelnya, paling simpel. Jadi yang ini tinggal dimasukin aja. Bakal gua skip. Terus ini soal yang agak tricky. Soalnya, oh ya ini soal UTS tahun lalu ya. Agak tricky soalnya ada si G2 sama G3. Oke. Pertama kali baca pasti kita ngiranya ada pengaruh dari si G2 sama G3 terhadap F atau torsi yang dibutuhkan. Nah, tapi kita ya bisa dibilang maju sebentar ke analisa beam. Ketika ada gaya di sini, oh ya misal ini materialnya beda di tengahnya. Nah, ketika kita kasih gaya di sini, ketika ninjau di sini ataupun di sini, gaya yang dirasakan si beam ini pasti sama semua kan? Nah, di sini juga sama. Jadi ketika dikasih torsi di handle-nya, gaya yang dirasakan si handle ini ataupun si rod-nya sama si piringannya semua sama. Jadi buat di soal ini yang perlu diperhatiin tuh cuma si rod-nya doang. Sebenarnya kita nggak perlu ini sama ini. Oke. Jadi cara ngerjainnya tuh gini doang. Dicari polar moment of inertia, terus langsung masukin ke persamaan refleksi yang dari awal itu. Ya di ke bawahnya tinggal matematika doang, dapat torsi, terus dihitung F-nya. Oh ya, kalau yang dicari itu yang diizinkan berarti langsung atau maksimal, yang diizinkan maksimal, minimal, batas atau apapun itu berarti langsung cari aja di titik tersebut. Gak usah bingung-bingung ini harusnya lebih besar atau lebih kecil, gak usah diambil pusing gitunya. Langsung cari aja di titik tersebut gitu. Oke, ini langsung dapat. Ini sebenarnya termasuk soal yang gampang, tapi cuma agak tricky doang di yang tadinya itu. Nah, yang lumayan yang lumayan rumit tapi pasaran itu soal kayak gini. Ini dari PPT Panugraha ya. Jadi ada satu batang terus dikasih torsi. Kak, boleh Ya tanya kenapa? nggak? Oh ya, sorry. Soal sebelumnya. Ya. Itu kan yang ditanya regangan geser. Regangan geser tuh yang lambangnya gamma atau yang lambangnya yang mana ya, Kak? Yang kayak pi gitu. Regangan geser itu yang ini. Sorry. Oh, sudut puntir itu bedanya apa? Oh, beda. Oh, karena ini derajat, ya udah pasti si ini sih. Soalnya kalau regangan yang delta X per L itu ini pasti dimensionless kan? Ini meter atasnya meter bawahnya meter, berarti nggak ada. Terus kalau di torsi ini semua regangannya pasti dalam bentuk pi karena dia nggak ada acuan ini. Kalau linear kan pasti ada, tapi karena dia sudut selalu pakai ini. Terus oh iya,
kalau kita balik lagi ke persamaannya, ini agak beda sama bentuk elastisitas yang lain, soalnya kalau dijabarin si G-nya itu dengan ini ketik aja. PPT-nya masih kelihatan kan? Masih buka PPT. Wait. Oh ya. Udah deh. Dari sini kan berarti G-nya itu sama dengan T L per J P. Oke. Nah, berarti kan kalau bentuk biasanya itu E sama dengan stres atau per regangan. Kalau kalian perhatiin di sini berarti si regangannya itu si E. J theta per L. J P per L. Dan itu nggak begitu bagus bentuknya, jadi jarang ditanya si gamma ini. Yang sering diketahui atau ditanya tuh si P-nya ini. Udah jelas belum? Oke, terima kasih, Kak. Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang soal yang ini khususnya? Oh, yang ini ya tentang berarti langsung ke soal yang ini. Oke, ini bentuk soalnya kayak gini, ada satu batang terus dikasih torsi di beberapa titik, torsi atau momen. Terus kalau di sini tuh yang diketahuinya itu nilai torsinya. Sama ini gue ngasih info sendiri sih buat panjangnya. Sebenarnya nggak dikasih tahu karena tujuan awalnya tuh cuma nyari apa sih, diameter. Dan ini mau gue pakai buat nyari si defleksi, total defleksinya. Jadi ini yang dicari itu ya diameternya. Pertama berarti kita kasih atau gambarin free body diagram. Nah, kalau bikin free body diagram di torsi ataupun beam, itu lebih gampang ngambilnya itu dari ujung. Dari ujung itu maksudnya dari yang terjauh dari titik yang diam atau jadiin statis gitu. Kalau di sini kan bisa dilihat si A-nya ada nempel ke suatu beban, tapi si E-nya itu bebas gitu. Berarti bisa diasumsiin yang tetapnya itu si A. Jadi kita nilainya tuh dari ujung sini. Berarti dari sini dari D. Kita ya nilainya dari sini. Jadi langsung ditinjau dari D. Berarti kita ninjau batang CD dulu. Ya torsinya berarti dari D doang. Itu nilainya segini. Terus kita lanjut ke batang selanjutnya ke BC. Jadi si peninjau ini dilakukan tiap ada penambahan torsi. Ya, harusnya intuitif lah ya. Berarti di batang BC ini dipengaruhi torsi D sama C, terus terakhir di AB dipengaruhi semuanya. Terus didapat torsi semua titik.
torsi di semua batangnya udah dapat, berarti kita tinggal masukin ke yang oh ya, diketahui torsi. Oh, diketahui stresnya. Jadi stresnya udah diketahui, jadi kita tinggal pakai persamaan ini aja. Nah, dari sini kita bisa dapat berarti C atau C itu jari-jari, berarti buat diameternya tinggal dikali 2. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, aman dulu. Berarti selanjutnya kita bakal nyoba nyari buat si sudut maksimumnya, perubahan sudut maksimum. Ini berarti pakai yang ini kan ya? Sama dengan sigma I L I pakai kurung per D I G I. Oh ya, berarti si P-nya itu ini karena G buat semuanya sama, langsung keluarin aja. Kita pisahin jadi AB, BC sama CD. Karena diameternya beda-beda juga, berarti J-nya juga beda-beda semua. Kopas aja. BC. Semua aja sih. Ini CD. Oke. Oke. Tadi L-nya ditambahin 1 meter sama, terus torsinya udah dapat, dan J-nya kita harus nyari lagi. Rumusnya itu buat silinder ini kan ya. Jadi kalau dalam diameter berarti, tapi C-nya juga ada sih, udah dalam radius aja C. Oke, berarti P sama dengan si P per 2-nya bisa keluar. P per 2G. PA-nya tadi, AB-nya itu 2,8K. 2,8K. Terus LAB-nya 1 per, berarti sisa C pangkat 4-nya. Yang AB itu ini 2,1. Pangkat 5. Plus TBC-nya 1,4. Satu
per C-nya pakai yang ini berarti 1,37 10 pangkat 5 pangkat X terus terakhir si CD anjir ini porsinya itu 0,5 itu masuk equation 0,5 ke 1 per berapa 2,29 ya, jadi intinya cara ngerjainnya gitu. Ini tinggal dihitung aja. Oh ya, G-nya. Oke, G-nya ternyata belum diketahui. Jadi tapi kalau yang dicarinya si P ini pasti di soalnya diketahui sih. Oke. Kayaknya nggak perlu dihitung lah ya. Ini harusnya udah jelas. Yang penting kalian tahu aja cara step pengerjaannya kayak gimana. Oke, ada yang mau ditanya? Lima, 4, 3, Kalau bingung tanya aja guys. 1. Pantai kalau bisa. Pantai Sabri. Anjir. Ya, kayaknya nggak ada. Lanjut. Oke. Oke, lanjut aku share screen lagi ya. Mungkin ini masih pembahasan bending ya. Ada yang mau tanya seputar ini. Tapi nanti aku bakal tambahin seputar bab 1, bab 2 lah ya. Biar ada pengetahuan lah ceritanya tentang itu. Oke, ini udah kelihatan kan soalnya? Ya. Sudah, Kak. Oke. Nah, ini kan diketahui itunya. Modelnya sama modulusnya, di mana modulusnya itu sama semua. Modulusnya itu sama semua sebesar ini dengan muai panjang sebesar ini. Nah, terus sistem ditingkatkan. Nah, artinya ini kan delta T-nya gitu ya. Terus ini modelnya ada yang luas alasnya besar sampai ke kecil gitu. Suruh cari mana panahnya. Suruh cari stresnya berapa, alias namanya ini sigmanya berapa gitu ya. Nah, dari rumus awal ya, sebenarnya kita kan tahu ya hubungan sigma sama yang diketahui ini apa sih sebenarnya? Sigma itu kan tidak lain itu modulus elastisitas dikalikan renggangan itu ya, strain. Nah, si renggangan sendiri itu kan bisa kita tuliskan delta ya itulah delta L per L gitu ya. Atau kalau biasanya aku tulisnya delta per L gitu ya. Nah, si delta L per L-nya itu berapa? Sedangkan ini kan nggak mungkin ya ada penambahan panjang gitu. Hanya kan ini termampatkan gitu. Dan yang diketahui cuman muai koef muai panjang gitu. Jadi
karena diketahui kalau F muai panjang, berarti nggak mungkin ada muai ke sini atau muai ke sini, gitu ya. Makanya arah titik ya, arah masuk ya titik. Oh nggak deh, arah keluar. Ya nggak mungkin, yang mungkin cuma ada arah sini gitu kan. Karena yang diketahui cuma muai panjang. Nah, sedangkan ini kan nggak mungkin ada penambahan muai panjang gitu, karena terkompleks kayak gini. Nah, karena itu sebenarnya dia ada efek kayak tertekan gitu oleh suatu, gaya lah ya. Nah, akibat dari muainya gitu, bukan dari emang sengaja dikasih gaya gitu. Nah, jadi si delta L per L itu kita bisa gantikan pakai seberapa muai panjangnya gitu. Di mana alfa sendiri itu kan rumusnya, eee, apa, delta L per L dikali delta T kan. Bentar, aku SS-in deh. Muai panjang. Nah ini, muai panjang. Nah, nggak usah di-cut. Nah, sip. F muai panjangnya ini ya, delta L dibagi L kali delta T. Nah, atau si delta L per L-nya kita bisa ganti jadi alfa dikali delta T. Ya, gitu kan ya. Nah, di sini aku ada kebingungan nih, bentar. Ini kan si stresnya itu kan harusnya E dikali alfa delta T. Nah, kalau kayak gini kasusnya, ini menurutku dari susunan pada batang ini tuh dia punya stres yang beda-beda, stres di A, stres di B, stres di C. Kenapa? Karena ini kan alas yang ada di tiap batang itu kan beda-beda kan. Sedangkan yang diberikan oleh dia itu cuman kayak tekanan akibat memuai tadi gitu kan. Nah, ibaratnya kalau misalnya ini kalau kita gambar ulang gitu kan, ini bakal ada kayak gaya dorong ke sini sama sini. Gitu. Yang di dalam juga ada sih, tapi kan itu ya aksi reaksi ya. Nah, tapi agak pusing ngitungnya ya. Soalnya karena kita angkatnya F aja yang sama alias P ya kalau di MATLAB biasanya. Cuman gaya yang sama, di mana sigma itu juga F per A. Jadi tujuan kita di sini sebenarnya cari F-nya gitu kan ya. Nah, tapi kalau misal A-nya beda-beda, itu yang aku bingung. Jadi A-nya beda-beda, F-nya beda-beda, jadi sebenarnya sama aja kalau kita apa ya, cari sigmanya itu ya ini gitu. Ya kan? Kebayang nggak maksudku? Kan ini F per A misal nih aku tinjau dari yang A, yang A. Nah kan sama aja, ini kan E alfa delta T. Aku tinjau yang B juga F yang B, AB. Itu kan juga sama, E alfa A P delta T gitu kan. Jadi sebenarnya stres yang aku hitung di A, B, C itu sama aja gitu, nggak ada perbedaan. Walaupun di sini A, B-nya beda-beda gitu. Nah, dari situ aku menyimpulkan ulang kalau ternyata si sigmanya atau si stresnya itu mana sih panahku?
si stresnya itu di A sama di B itu bakal sama gitu. Sama di C juga. Nah, yang beda apa? Yang beda itu gayanya ternyata malah kebalik aku. Nah, gaya di mana? Gaya di internal. Jadi yang beda itu bisa diibaratin kayak gini. Ini kan ada benda pertama, benda kedua, benda ketiga. Nah, dia dapat F di sini kan. Ini misal F, benda yang A gitu ya, FA. Nah, berarti dia ada kayak penolakan di sini besar FA juga gitu kan ya. Tapi si benda B itu juga tertekan kan. Nah, sebesar FB. Di sini juga FB. Ya gitulah ya. Nggak tinggian gitu. Salah. Ini besarnya FA aja. FA. Nah, karena ini si benda B ini punya luas alas yang beda, jadi efeknya ngaruhnya ke sini. Gaya yang dikasihkan ke benda C itu sebesar FB gitu ya. Nah, terus ini gaya yang besar yang benda C itu yang diberikan ke tembok itu sebesar FC gitu. Jadi yang beda di sini itu si nilai F-nya malah yang di dalam sini. Bukan si stresnya gitu. Jadi kita bisa asumsikan stres di A, B, C itu sama nilainya sigma gitulah ya. Nah, jadi sigmanya sama dengan E dikali alfa kuta T. Nah, ini dimasukkan aja jadi nilainya. Berapa ini? 211,7 100. 209 kali 11,7 10 pangkat min berapa lupa 6 kali 100 gitu deh. Jadi dapat si stresnya sekitar 6 dikurangi 9 dikurangi 6 3 ditambah 2 tambah 4 nih. 3 tambah 4 7 berarti 10 pangkat 7 berarti 23 ya 23,4 dikali 10 pangkat 7 satuannya Pascal ya gitu. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Ini soal ini gimana guys? Kalau ada yang bingung tanya aja. Yang dipendam karena memendam itu sulit, dilupakan. Oke, aman ya. Oke deh, kalau aman kita lanjut ke bab 1 bab 2 aja ya. Atau aku simpulin dulu bab ini sambil cari materi. Oke, jadi di bab 5 itu intinya ringkasnya ya, nih ringkasnya. Ringkasan bab 5. Nah, di sini intinya kalian tuh pasti disuruh cari tentang kayak stres gitu ya. Terus cari perubahan panjang ya, delta gitu ya. Terus suruh cari apalagi momen yang diizinkan gitu. Momen. Terus apalagi momen yang diizinkan,
eee, udah sih pasti kayak gini aja, kira-kira lah ya. Kalau ada lagi ya tambahin aja, kalau aku lupa. Nah, ini semua itu runtutannya kalau aku bikin flowchart gitu ya, itu pasti kayak gini, pasti kalian nggak pasti deh, kebanyakan. Kebanyakan kalian pasti disuruh cari centroidnya dulu gitu ya, suruh cari sentro ini ya, atau ne neutral misalnya, netral aksis gitu. Nah, habis dapet si sentroidnya, cari inersia. Oh ya, ini rumusnya J sigma AY per sigma A. Di sini suruh cari I-nya, di mana I-nya itu I0 dikali, ditambah AD kuadrat. Di mana I0 buat persegi ya, itu 1/12 BH pangkat 3, dengan I0 buat lingkaran, itu pi R pangkat 4/4. Ya benar. Heeh. Terus ini kotak ya, bukan lingkaran ya. Terus habis itu baru deh cari stresnya atau cari ini, apa sih, strain-nya buat dapat delta per L gitu ya. Dari delta ini juga kita bisa dapat si R aksennya gitu ya. Kan delta itu nah, sama dengan L min R aksen gitu kan ya. Gitu. Udah deh, atau cari momen dari si stresnya, di mana stres itu kan momen dikali C per I gitu. Gitu guys. Keringkasan. Oh, astagfirullah, lupa. Ya ini bab 4 ya. Bab 5 kan itu ya. Bab 5 kan BIM, baru ingat. Oke, lanjut aja lah bab 1, bab 2 lah ya. Nah, kalau bab 1, bab 2 itu di bab 1 ada 2 pembahasan ya. Yang pembahasan pertama itu statika biasa. Statika biasa itu maksudnya ya sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0 gitu ya. Nah, biasanya ini ditanya kayak gaya yang ada di titik mana gitu. Ya gitu-gitu. Atau gaya pada itu dalam batang gitu, dalam batangnya gitu. Misal ada jembatan, biasanya jembatan kan segitiga-segitiga gitu ya. Nah, ini dia nempel. Nah, ini seret gitu ya. Suruh cari gaya yang ada di sini gitu. Ya kayak gitu. Itu pintar-pintar kita aja buat eee, motong si bendanya gitu. Misalkan ini kalau kita potong kayak gini bendanya. Nah, itu kan berarti ada gaya yang ke sini yang pertama dari sanggahan ini, sama yang ke sini, terus dari batang ini juga ada arah ke sini gitu ya. Terus dari sini, dari yang atas juga ada arah masuk gitu kan. Masih aman, Pak. Ya gitu, itu jadi sigma F-nya sama dengan 0 itu. Ya, gitulah.
sama sigma momennya sama dengan 0. Di mana momen itu kan F kali L ya. Nah, jangan lupa L-nya itu yang tegak lurus yang dipakai. Oke, terus yang kedua itu biasanya bahas tentang apa sih? Bentar aku agak itu guys, materinya agak lupa. Bab 1 waktu. Oh iya, aku mau ngasih tambahan deh. Kalian perlu tahu ya, kalau misal gambarnya segitiga kayak gitu, itu biasanya tuh fix. Oh, fix. Hinge gitu ya, hinge. Kalau hinge itu berarti ada cuman fx sama y doang. Kalau yang nempel, nah itu berarti fix ya. Berarti dia ada x, y, sama momen. Terus kalau misal support, ya kayak gini, ada bentuk lingkar-lingkarannya. Nah, itu cuman netral aja. Ya, jadi kalau misal si batangnya itu nempelnya kayak gini, terus di sini ada supportnya gitu ya. Nah, berarti arahnya ke sana. Siapa lagi ya? Bentar, aku lupa ini hinge atau fix ya? Kayak namanya ini. Ada momennya nggak ya? Lupa aku. Harusnya ada sih. Oh, harusnya nggak ada sih. Tapi kalau ada ya tinggal tambahin aja. Oke, ya itu. Terus apa lagi ya? Apa itu bab 2? Ada yang tanyain nggak sampai sini? Tentang bab 1, bab 2? Bab 1 yang sampai situ tadi. Aman ya? Oke deh. Oh, bab 2 itu tentang tegangan geser. Oh, bab 2, bab 1, yang satunya. Jadi ada tegangan itu ada 2 ya, stres. Stres itu ada 2. Yang pertama netral, oh normal. Terus yang kedua geser. Geser itu shear stress, ke normal itu ya normal, normal stres ya. Nah, dari situ ini bisa dibedakan jadi dari mananya gitu kan ya. Dibedakan dari sini, sama-sama F per A, tapi si A-nya itu gini, kalau normal F-nya kan ke sini. Nah, arah A yang ditembus itu juga ke situ gitu ya. Kayak ini A-nya gitu kan. Berlawanan gitu. Ibaratnya ini ke sini, alasnya A-nya ke situ, harusnya tegak lurus gitu lah. Nah, kalau yang geser itu enggak, dia paralel, sejajar. Jadi misal ada batang kayak gini ya. Nah, di ujungnya itu dia dapat kayak tarikan gitu. Oh, dorongan ke bawah gitu. Nah, itu kan alasnya yang dipakai itu yang sebelah sininya gitu. Misalnya ini 3 dimensinya deh. Seret 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 seret. Nah, dapatnya itu dari sampingnya gitu gini kan. A-nya ini. Nah, kan A sama kayaknya itu kan paralel ya. Itu nanti jadinya kayak geser. Oh, tegangan geser. Gitu. Udah sih itu aja. Bab 2. Oke, mungkin nambahin kalau misal ada baut gitu ya. Terus dia dapat kayak ini ada penyangganya dulu. Sini. Ini penyangga. Makasih, Pak. Nah, ini ada gayanya ke sana ya, ditarik gitu. Ini kan tunggal. Ibaratnya ini bautnya, terus dia dapat gaya geser gitu ke sana. Oh, tegangan geser ke sana gitu kan. Besar F gitu. Nah, jadi si stres yang yang geser shear-nya itu
ya F per A gitu ya. Nah, sedangkan kalau misal ini bautnya, terus ini ditahan, ini ada yang ngasih gaya, nah ngasih gaya 2 gitu ya. Nah, berarti sisirnya ada 2 ya, atas sama bawah gitu. Nah, beda lagi kalau kayak gini. Ini ada baut, terus yang pegangannya malah ada 2. Nah, terus yang gaya yang narik ada 1 gitu. Nah, itu berarti kan sebenarnya seolah-olah dia kayak ini ada batangnya, dia digeser ke sini gitu ya. Tapi di sini ada 2 penahan, berarti kan ini F-nya bisa dituliskan, bisa digambarkan di sini sama di sini, gitu. Jadi F-nya kayak kebagi 2 gitu loh, dari F yang ini jadi kebagi 2, ini setengah F, ini juga setengah F, gitu. Nah, atau kalau dituliskan di rumusnya jadi stres sama dengan F per 2A gitu, karena yang bekerja cuman setengahnya, gitu. Oke, ini bab 1 udah selesai. Terus bab 2 tentang apa ya? Bab 2 beban aksial. Iya, sama oh iya. Bab 2 itu tentang bab 2 itu tentang benda yang ditarik, akhirnya panjangnya berbeda gitu. Tarik sebesar P gitu ya. Akhirnya berubah panjang jadi seperti ini. Nah, ini kan ada delta X ya. Nah, ini sebenarnya materi buat bending, awal-awal buat bending. Ada perubahan panjang, apa X, jangan L aja lah ya, L. Sedangkan panjang aslinya L. Nah, kita dapat apa? Strain-nya ya, dapat strain. Yaitu delta L per L gitu ya. Biasanya suruh cari delta L-nya gitu. Di mana strain itu ya memenuhi rumus yang tadi. Guys, ya gini doang. Udah guys. Itu aja sih di bab ini. Cuman mungkin nanti kalian bakal kayak analisis itu materialnya dikasih grafik mungkin ya. Muncul kayak gitu, dikasih grafik. Nah, materialnya brittle atau ductile gitu ya. Kalau ductile kan berarti dia naik, terus sempat turun, baru rupture gitu ya. Ini rupture di sini. Nah, sedangkan kalau brittle kan baru naik langsung patah gitu kan. Jadi dia nggak bisa elastis lah, nggak elastis, langsung rapuh, langsung patah. Gitu. Apalagi ya bab 2? Itu aja sih. Sebenarnya bab 2 itu bahan buat pure bending. Iya, sampai sini ada yang tanyain nggak? Gimana guys? Beneran nggak ada? Ya udah deh. Kalau bab 1, bab 2 aman, mungkin aku minta cariin soal dong, atau ya udahlah, ini aku kasihin ke Sabri dulu, nanti aku cari soal. Oke, Sab, Oke, kita lanjut ke bab yang terakhir, yaitu BIM. Lagi-lagi persamaannya juga cukup dikit sebenarnya. Yang atas tuh ini si W-nya itu ini ya, apa gaya per panjang. Jadi kalau ya biasanya ada distribusi gaya yang kalau yang di soal itu 45 kilonewton per meter. Nah itu ini yang si ini. Terus ya kalau berarti kalau integralnya jadi apa gayanya terus. Nah ini agak salah sedikit.
nggak ada DX di sini, jadi gradient sendiri itu bisa ya dibilang gradient dari si momen. Jadi kalau gradient diintegralin dapat momennya. Nah, terus tujuan utama dari analisa beam ini buat nentuin S atau stres. Si S sendiri ini apa sih tadi? Ya pokoknya jadi kan setiap material tuh yang tadi udah ditunjukin juga punya grafik modulus elasticity yang secara general bakal gini. Jadi ada batas stres tertentu. Jadi kita perlu nentuin si ini dengan batas si stres tadi. Kan dari perhitungan analisa beam ini bakal dapat momen. Dan momen ini semakin panjang si strukturnya kan pasti semakin panjang juga. Nah, kita bakal tujuan utamanya tuh memanipulasi si S ini biar si beamnya ini masih tetap kuat menahan suatu beban. Oke. Buat soalnya ini gue kasih simpel aja. Ini soal UTS tahun lalu. Jadi bebannya cuma 1. Dan ini panjangnya 4 meter, terus luas penampangnya kayak gini. Dan dicari diagram gaya geser sama momennya, terus dicari juga tegangan proporsional. Ya, itu apa sih? Oh ya, dicari stres yang ini. Sorry. Oke. Karena bebannya cuma 1, langsung aja. Oh ya, terus buat positif negatif si P sama M ini sebenarnya nggak begitu penting. Tapi secara umum konvensinya hampir selalu gini. Jadi positifnya itu ke bawah, kok buat yang gayanya ya. Terus buat momennya itu anti clockwise. Dan buat buat jawaban yang ini kebalik terangnya. Dan ini sebenarnya kurang tepat juga, soalnya kan di sini juga di tiap batangnya tuh gaya si S sama M ini saling aksi-aksi. Jadi kedua arahnya pasti ada. Nah terus di sini kalian boleh nentuin beda arah sama ini, tapi disaranin dikasih keterangan juga acuan positif kalian tuh kemana. Ini kurangnya di situ sih. Dia ambil positif ke atas, tapi nggak dikasih keterangan positifnya kemana. Ya sebenarnya langsung dikasih aja sih. Ini misal kayak gini doang juga cukup. Oke, terus oke. Nah, di sini si bebannya ini waktu itu nggak langsung dikasih tahu, tapi pakai massa masing-masing. Ini kasusnya 55 kg. Berarti ya kayaknya dibulatin aja gravitasinya jadi 10 meter per second kuadrat. Didapat gayanya itu 550 Newton. Berarti karena cuma 1, di seluruh batang pasti sama 550. Terus buat momennya karena gayanya konstan, berarti momennya pasti lurus terus. Nah, fungsi 550 X. Oke. Nah, itu buat grafiknya. Terus sekarang hitung si stres.
Jadi yang dipakai tuh pakai ini. Kesamaannya nih. Karena si ini tuh area moment of inertia yang XX, iya itu. Nah, kalau di sini kita pakainya yang sumbunya sejajar si beamnya. Oke, berarti kalau di sini kan seksinya kayak gini. Berarti si inersianya itu kita mundur. Buat persegi itu kan buat yang XX tuh si X-nya kali Y kuadrat per Y pangkat 3 per 12. Nah, langsung masukin aja cross sectional ini, terus didapat. Nah, C-nya sendiri itu letak centroidnya. Jadi langsung masukin dan dapat stres maksimum. Sebenarnya aplikasinya itu bakal kebalik, jadi kalian pasti yang ini dulu, ditentuin dulu stres maksimumnya. Jadi yang paling umum dipakai itu ini sebenarnya. Pasti diketahui dulu stres maksimumnya, terus dihitung gimana caranya biar si areanya ini, cross-sectional areanya ini masih memenuhi, biar nggak sampai patah gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang mau nanya tentang soal BIM? Soalnya, contoh soalnya, buat sekarang gue ngasih ini doang sih. Ya buat step-stepnya, yang pertama tuh pastiin semua gaya yang kalian analisis tuh ada di sumbu si BIM-nya. Jadi misal kalau ada kayak di soal kemarin, ada kayak gini, kalian harus ubah si gaya ini tuh jadi ada di bekerja di titik ini. Ini pakai statika biasa juga, maksudnya gampang. Terus habis itu baru kalian potong-potong partisi berdasarkan gimana bilangnya, kesamaan tiap bagiannya. Misal kalau ada gaya di sini, gaya di sini, gaya di sini, berarti potongnya ya tiap ada gaya baru. Terus kalau ada gaya yang deform, berarti dari sini terus potong sampai uniform selesai, terus potong lagi ke sini, potong lagi sampai sini. Ya, pokoknya setiap ada perubahan dipotong gitu. Terus kayak Tausi tadi, paling enak ninjaunya dari ujung yang bebas. Soalnya sebenarnya bisa aja ninjaunya dari sini. Tapi kalian pertama-tama harus ngitung dulu gaya yang bekerja di ujung ini. Dan itu lumayan ribet sih. Jadi kerja 2 kali, harus ngitung dulu baru gambar grafik. Kalau dari ujung kan nggak usah ngitung resultannya dulu. Terus langsung diplot aja sih habis itu. Dan yang masalah positif negatifnya disaranin pakai yang ini. Tapi kalau enggak, minimal kalian kasih tahu konvensi kalian kayak gimana. Positif negatif kalian kayak gimana. Oke, ada yang mau ditanyain? Empat, 3, 2, 1. Oke. Gimana tuh mau lanjut bahas soal?
boleh sih. Coba bahas soal bab 1 dulu ya mungkin ya, aku ya. Oke, kamu cari soal. Nanti cari soal, guys. Nanti kalau udah selesai, ya udah beresin aja lah. Oke, ini ada soal. Ini saya soal PR tahun lalu ya. Nah, ini soal bab 1. Nah, jadi kasusnya disuruh cari, bentar. Soalnya nggak lengkap. Cari apa nih? P yang diizinkan ya kalau nggak salah ya. Bentar deh. Oh iya benar. Disuruh cari P maksimum. Oke. Ini soalnya yang lengkap. Oke, jadi kita disuruh cari P maksimum yang harus disangka oleh tim jika tegangan geser rata-rata di setiap pin itu, jadi ini ya, poinnya ya. Tegangan geser rata-rata di setiap pin. Nah, berarti itu di sini-sininya ya, sini, gitu ya. Itu tidak boleh melebihi 60 MPa. Nah, seluruh pin dikenai tegangan geser ganda seperti pada gambar. Nah, kan kelihatan ya ini kan ada gaya 1 terus ada yang kedua gitu kan. Gitu. Nah, ini juga ini kan gayanya sebenarnya cuma 1 kan. Cuman yang dari batang ini. Tapi alas yang disentuh ada 2 gitu, ada yang di sini dan di sini. Nah, aku cari warna yang lain deh. Nah, ada yang di sini, ada yang di sini gitu kan. Jadi tetap disebut ganda. Oke. Terus diameter pinnya ini. Dari sini kan dapat alas ya nanti ya. Dapat A-nya. Oke, berarti yang kita lakukan pertama itu cari gaya-gaya yang bekerja gitu ya. Pertama kita cari yang di daerah sini. Ya, kita cari berapa yang diizinkan gitu. Soalnya kan ini kan ada gaya ke sini. Sebenarnya di sini juga sama kan. Nah, jadi kita hitung di sini aja udah mewakili yang di sini juga gitu. Kita hitung yang di sini juga mewakili yang di sini gitu. Sebenarnya juga mewakili yang di sini. Ya. Tapi yang di nomor 3 ini kan dia cuma dapat gaya P. Oh, bisa juga ini yang 2P sama ini hasil dari F si batang FCB lah ya. FBC. Ya gitulah. Jadi sebenarnya sama aja dapatnya. Tapi kita hitung aja. Berarti kan kita harus cari berapa sih nilai gaya yang diizinkan buat memenuhi ini biar shear stress-nya tuh maksimal lah ya di 60 MPa. Nggak boleh lebih gitu. Nah, kita gambarkan ulang dari itunya. Bentar, ini kurang ke bawah. Kita gambarkan ulang dari si rangkaiannya. Kita tinjau dari yang batangnya aja lah ya. Udah cukup kan. Terus dia dapat gaya di sini sebesar FBC. Itu ya, ini 30 derajat. Terus di sini dapat P. Di sini juga dapat P. Ini jaraknya 2 meter. Ini juga
2 meter. Ini juga 2 meter. Gitu. Terus di sini ada ini ya, ada kayak ke sini. FAB X gitu ya. Sini ada FAB Y gitu. Oke. Jadi kita tinjau dari sigma F sama dengan 0. Misal yang X dulu ya. Nah, yang X dulu sigma F X, misalnya yang positif ke kanan, dan sama dengan 0, di mana X cuma ada F A B X dikurangi sama ini kan FBC tapi di vektor apa dikoreksikan ke sumbu X, berarti cos kan ya. FBC cos 30 sama dengan 0 alias FAB X-nya itu sama dengan FBC cos 30 derajat. Ini kita simpan aja. Nanti bisa dianalisis dari momen kan. Tapi 0 ya. Nanti dapat FBC-nya, Ding. Oke, terus yang ke atas sekarang positifnya. Berarti kita tinjau dari yang Y-nya. 0. Itu ada apa aja? Ada FAB Y ditambah FBC sin ya. Sin 30 derajat sama tambah 2P itu sama dengan 0. Iya, ini masih belum dapat juga. Terus yang momen nah M, nah kita tentukan yang arah kontrapropagasinya positif ya. Sama dengan 0. Nah, momen itu kan kita harus ada pusatnya ya, porosnya di mana ya. Nah, aku tinjau poros itu di sini, itu di A. Di A. Nah, berarti semua gaya yang ada di A bisa kita abaikan karena dia nggak punya lengan. Oke, yang positif di sini berarti ada FBC, terus yang negatif ada PP ya. Oke, berarti yang pertama FBC sin ya berarti ya, kayaknya. FBC sin 30 derajat dikalikan panjangnya kan 6 ya. Terus dikurangi sama P dikali panjangnya ada yang 4 sama ada yang 2. Oke, sama dengan 0. Jadi kita dapat nih FBC dikali setengah kali 6 itu sama kayak 6P. Iya 6P. Jadi ini cara coret berarti FBC itu sama dengan 2P. Nah, dari sini kelihatan ya. Kalau FBC-nya aja 2P. Berarti FBY-nya berapa? Oh ini plus sih. Apa plus guys, sorry. Kan kayaknya ke bawah ya, harusnya minus. Oke. Ada yang benerin tadi. Oke, kita tahu FBC-nya 2P. Kita tinjau deh yang kita balikin ke sini. Tetap diperoleh F AB arah Y sama dengan 0. Gitu. Berarti sebenarnya si batang yang ini itu, ya batang nomor 3 itu, pin nomor 3 itu, dia
nggak mengalami gaya ke bawah gitu apa sih? Nggak mengalami ya gaya ke bawah karena F yang melawan aja 0 itu. Oke. Terus sebenarnya FAX-nya nggak terlalu diperlukan, soalnya kita udah dapat FBC kan. Ya, dari FBC kita udah bisa analisis ini si pin-nya, shear stress-nya berapa. Oke, kita tinjau dari pin-nya aja ya. Dari pin jauh. Kan kalau dilihat ini kan pin-nya gitu ya. Terus dia dapat gaya, ini ada penyangganya 1. Nah, terus dapat gaya. Nah, gayanya juga 1 sebenarnya gitu. Tapi ada 2 alas nih yang kena shear gitu. Yang kena shear apa, yang kena gaya. Akibatnya terjadi 2 shear stress di sini, sama di sini gitu kan. Kak, Hmm? itu Kenapa? FABY-nya bukan P ya, Pak? Besarnya. FAB sama dengan P. Oh iya ya. Oh iya ya. Sorry. Sudah sih 30 selanjutnya guys. Oke, mantap. FAB-nya sama dengan, terus aja deh, 2P dikurangi 2P dikali setengah. Nah, ini aku lupa lagi. Sama dengan P ya. Berarti ya benar sih sebenarnya. Ini kan kayak dibagi 2 gitu kan ya. Ini P, ini P. Tapi kita ingat karena ini yang ditanya itu yang tidak boleh melebihi ya, tidak boleh melebihi 60, berarti kita tinjau yang dikasih gaya yang lebih besar gitu. Di mana FBC itu kan 2P ya, sedangkan gini deh. Harusnya sama-sama 2P sih. Kok bisa P cuma P ya? Yang enggak deh, harusnya lebih kecil lagi nih. Coba kita tinjau yang X-nya dulu deh. FAB yang X. Ini kan dapat ya dari sini, yaitu FAB X itu sama dengan 2P dikali setengah akar 3 alias P akar 3. Nah, jadi FAB-nya sama dengan akar FABX kuadrat ditambah FABY kuadrat. Ini kan akar 4P kuadrat ya kan? 3 ditambah 1 kan? 2P itu kan harusnya sama, 2P. Ya, jadi sebenarnya si pin-pin ini itu dikasih gaya sebesar yang sama, yaitu 2P gitu ya sebenarnya ya. Iya, padahal udah kelihatan ya di sini ada PP ya. Ya, tapi kita merepotkan diri sendiri buat memastikan sih. Oke, jadi sebenarnya kita dapat gaya sebesar 2P gitu kan ke sini. Nah, ibaratnya ini ada batang yang kepotong, di sini ada. Nah, ini kan setengahnya ya, berarti di sini ada P gitu ya. Ini ada A, berarti shear stress-nya itu kan P per, aku tulis saja lah, 2P per 2A. Yes. 2P per A-nya berapa ini? Nah, ini juga sebenarnya, oh ya ini.
18 milimeter ya diameternya. Berarti 2 ini coret sebenarnya. Kali pi d kuadrat per 4. Berarti P-nya sama dengan pi d kuadrat per 4 kali ini. Nah, silakan dihitung ya. Ini 18 milimeter. 18 kali 10 pangkat min 3 kuadrat per 4 dikali shear-nya yang diizinkan 60 MPa. 60 majelis musyawaratan anggota. 10 pangkat 6 ya. PA. Oke, udah. Gitu aja sih. Dapat kan P-nya yang diizinkan berapa? F. Oke, gimana? Ada yang tanyain? Ini tinggal dihitung aja, guys. P-nya. Newton. Gitu. Gimana? Aman? Bentar lagi udah kelar sih sebenarnya, 20 menit lagi. Gimana, Sab? Mau lanjut? Kak mau nanya Kak, Oh, mau tanya. Iya, silakan. yang 2P-nya tadi tuh yang mana ya Kak? Yang buat nyari 2P-nya tadi yang mana? Yang mana tuh? Tadi yang ini kah? iya yang pin-nya tuh dipakai yang FAB berarti ya? Iya, yang FAB. Semuanya sih harusnya sama. Kan FAB 2P, FBC juga 2P. Otomatis karena FBC 2P yang dirasakan oleh C juga 2P. Sebenarnya sama semua. Dilihat dari manapun sama. Oke, aman? Oke, aman Kak. Makasih Kak. Oke, sip. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Yang lain? Ini aku tinjaunya dari yang gambarnya sih ya. Ini sih ya gambarnya. Yang pertama ini. Kok dari gambar. Oke. Aman? Gimana, Sab? Mau latihan soal lagi yang kamu? Aku nggak tahu mau bahas yang mana, nggak ada soal. Soalnya soal tentang line apa nih? Oke, ini harusnya bagiannya Sabri ya ini ya. Oke, mungkin aku bahas aja lah ya. Nanti kalau ada ada masukan tambahin ya, Sab ya. Ini ada soal tentang BIM. Mana sih suaranya? Kelihatan. Nah, ini. Cari persamaan shear dan bending moment kurva dari BIM dan dan beban yang diberikan itu ya. Terus yang ke B itu maksimum absolute value of bending moment. Maksimum absolute value. Oh, oke. Mungkin aku jawab yang B aja. Kalau yang A suruh gambar. Dan ini momennya agak manusiawi ya. Pasti gambarnya aku bingung kayak gimana. Mungkin Sabri bisa bantu jawab nanti buat yang gambar kurvanya. Oke, untuk yang maksimum absolute value bending moment itu kan berarti kita bisa lihat bending yang ketika momennya di sini gitu kan ya. Ya udah, kalau mau ngitung momennya kita harus cari gaya di sini alias beban di sini. Beban di sini kan diberikan oleh ini kan.
Nah, tinggal ganti deh X-nya jadi L. Nah, dapat deh beban di ujung sendiri. Itu kan sama dengan W0 dikali 1 plus L kuadrat per L kuadrat alias sama dengan 2W0, ya kan? Nah, berarti Enggak tuh. ah, Diintegralin harusnya. oh ini W itu apa sih? Gaya persatuan panjang. Gaya satu panjang. Oh alah. Tapi kok Diintegrasi. aku kira ini gaya gitu. Enggak ya? Oke, berarti diintegralin terhadap X ya. Ya udahlah. Oke, salah. Sorry. Nggak dikasih satuannya sih. Ini aku lihat satuannya dulu. Ini satuannya apa? Oke, berarti kalau mau cari F, itu kan integral W kecil. Oh, ini W kecil ya. dx gitu ya. W0 bisa keluar integral dari 0 sampai L lah ya sebenarnya. 0 sampai L. Ya udahlah. Terus ini 1 ditambah X kuadrat. Dx gitu. Jadi kita bisa hitung ini X, ini X pangkat 3 per 3L kuadrat dari 0 sampai L. Gitu ya. Yang dari 0 kita abaikan karena nggak memberikan apa-apa. Dan dari L aja. Berarti W0 dikali L ditambah L pangkat 3 per 3L kuadrat ya. Nah, berarti ini kita dapat F-nya sama dengan W0. Ini sepertiga L ditambah L berarti 4/3. Nah, kita dapat gaya yang di ujung sendiri tuh. Nah, terus tinggal Enggak di ujung juga sih itu. keseluruhan kan ini? Ya, Keseluruhan. Iya. berarti nggak ada di semacam Oh iya. centroid gitu. Tapi gimana ya? Iya gitulah ya. Ini kan gaya paling maksimumnya kan yang dirasakan oleh BIM gitu. Ya udah, berarti kalau mau cari momennya kan F dikalikan L-nya. Udah sih. Gitu kan? Udah kan beres. Gitu. Hmm. Ya kayaknya enggak deh. Soalnya titik kerja F-nya enggak di ujung gitu kalau terdistribusi. Coba minta gambarnya. Tapi kan gayanya kan yang dirasakan gambar apa? Gaya yang dirasakan oleh ini kan kayak bisa dikonsentrasikan gitu nggak sih? Tapi nanti di sekitaran di sini, enggak di ujung. Kalau mau diwakilin satu gaya. Oh. Oh iya Di ya. perhitungan momen ya. Oh iya ya, soalnya kan dia terdistribusi ya. Iya. Nggak bisa dianggap Kalau begitu ngitung ya. gaya di ujung ya emang benar, tapi buat ngitung momennya enggak. Oh, oke, I see. Oke. Ya enaknya dari kerjain dari A dulu, soalnya nanti dapat fungsi momennya, terus ya tinggal cari di ujung. Oh iya sih, benar. Iya. Ya udahlah ya. Ya, sebenarnya kalau mau cari momennya harus ini kan masalahnya fungsinya kan dia fungsi itu ya. Kayak gini. Berarti kalau misal cari momennya dia juga fungsi dari X gitu kan. Momennya kan juga W0 W dari X gitu kan. W dari WX gitu kan ibaratnya.
Tapi ini W-nya itu, ini momennya juga momen yang dibagi itu kan, dibagi jarak. Jadi kalau mau cari maksimumnya, iya sih ini dapatnya nilai ya, bukan yang ujung maksimum ya. Iya gitu. Oke deh, mungkin dibahas oleh Sabri buat detailnya. Minta gambarnya. Nggak ada ya? Bentar aku kirim deh. Oke, udah belum? Oke, wait. Oke, question stop. Slide. Oke, kelihatan ya. Jadi pertama-tama yang harus dilakuin tuh mengubah bentuk fungsinya. Wait, kok. Oke. Jadi ini kan fungsinya masih X-nya itu arahnya gini. Jadi nolnya di sini. Karena kita mau ninjaunya dari ujung sini dulu, berarti mau gak mau si X-nya itu harus nolnya ada di sini. Terus di sini baru L. Berarti ya tinggal substitusi. Kali ini X sama dengan, berarti kan ya L min X aksen. Jadi ini X, aksen X yang baru. Diketik aja. Jadi substitusiin ke dalam persamaannya L min X. Jadi persamaannya didapat Y sama dengan X, Y sama dengan 1 plus L min X kuadrat per L kuadrat. Oke. Biar enak integralnya dijabarin aja. Dengan W0 1 plus berarti L kuadrat min 2 XL terus plus X kuadrat per L kuadrat. Jadi W sama dengan W0 2 plus X kuadrat min 2 XL per L kuadrat. Oke. Ini berarti tinggal diintegralin aja sih. Berarti F-nya itu integral sini. X-nya itu integral dari si W dx 0 sampai X, terus kalau momennya itu integral dari F terhadap X. Oke. Berarti ini kalau diintegralin fungsinya jadi
Pertama-tama kan ya W0-nya bisa keluar, terus ini jadi 2x plus x pangkat 3 per 3 ya min 2 min L x pangkat 2 per L per X. Oke, jadi nanti buat grafik F-nya kayak gini. Oh ya, kalau mau sesuai arahnya yang ke bawah itu berarti tinggal dikasih negatif aja. Oke, soalnya kan di sini sudah itu negatif. Oke, terus ya ini tinggal diplot. Ya nggak tinggal sih, soalnya lumayan ribet. Tapi karena ini naik semua, maksudnya nggak ada yang negatif, berarti ini juga bakal pangkat 3 tapi yang naik semua, paham nggak? Jadi dia itu sama itu aja. Kalau pangkat 3 kan berarti ada ya secara kayak gini lah. Tapi karena ini naik semua, jadi pasti dia kayak gini grafiknya. Ya pokoknya polinomial pangkat 3. Ini ya yang penting selalu menaik dengan melengkung gini lah. Walaupun nggak akurat tiap titiknya, nggak apa-apa. Minimal kalian kasih nilai di awal sama di akhir. Kalau di akhir kan ya tinggal masukin L aja. Terus buat momennya diintegralin lagi, anjir. M sama dengan ini integralin berarti min Reno x kuadrat plus x pangkat 4 per 12 min L x pangkat 3 per 3 ini dalam kurung per L kuadrat. Nah ini berarti polinomial pangkat 4. Gambar grafiknya sama kayak tadi aja, tapi karena pangkat 4 bikin lebih pandai aja, lebih ya maksudnya lebih cepat turunnya gitu. Terus buat B-nya karena udah dapat fungsinya tinggal masukin L. Nah ini emang integralnya ribet, tapi secara umum bakal lebih gampang dari yang apa tadi, yang cara catur tadi. Soalnya kalau nyari titik kerja si F-nya itu kalian perlu, salah satu caranya tuh bikin, misal kalian ini di suatu X, pastiin bahwa integral di sebelah maksudnya jumlah gaya di sebelah kanannya tuh sama dengan jumlah gaya di sebelah kiri. Jadi integral 0 sampai X ini sama dengan integral X sampai L dari ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Gimana guys? Ada yang bingung nggak?
Ya. Harusnya udah jelas banget lah ya. Ya, kalau momen di maksimum kan berarti ya tinggal dicari di ujungnya. Ketika X sama dengan 0 ya. Kalau dari sini kan X sama dengan 0 ya, Sab ya, berarti. Iya. Soalnya X-nya diganti, jadi L min X aksen. Gitu. Ya kan? Enggak. X di L, tetap di L. Soalnya yang dicari itu di Oh, X sama dengan 0. Oh iya benar. di sini. Di X sama dengan 0. Tadi Iya, X sama dengan L. Kalau di iya, fungsi ini iya. X sama dengan L. Iya. Soalnya momen terbesar pasti di sini. Ya benar. So, gimana? Udah sih. Terakhiran deh, ada yang mau ditanyain lagi? Gimana Ini guys? udah capek sih. Iya sih kayaknya. Ya. Ya udahlah. Ada yang mau nutup So, dari itu deh, dari Nasatya deh. Oke, aku serahkan ke MC. Nggak tahu siapa MC-nya. Halo. Oh, bentar ada yang tanya, Sab. Bisa diulangi yang X sama dengan elemen X. Oh, itu cuman mengubah posisi nolnya sih. ya. Ini kan karena dia naiknya ke sini, pasti kan dia ngambil nolnya tuh dari ujung sini. Tapi karena kita ninjaunya dari ujung sebelah sini, kan F kita nolnya di sini. Berarti X kita juga harusnya nolnya di sini. Sorry, jelek banget. Nah, berarti buat biar ini jadi 0, berarti kan kita harus bikin suatu variabel yang di situ nilainya 0, tapi pas di sini nilainya L. Berarti kita tinggal balik aja si X-nya. Misal ketika di sini, berarti kan ketika panjang ini variabel baru kita, Iya, X baru. aksen, berarti kan yang X-nya itu, si X ininya berarti ini kan, elemen X aksen. Iya, itu kan Jadi karena tinggal, ini, karena ada ini loh. Kak, boleh nanya bentar ya, Kak? oh, Kalau kan bisa pakai teorema ini nggak sih buat yang nyari maksimumnya tuh yang pakai DM dx-nya sama dengan 0 gitu, bisa nggak, Kak? yang mana ya itu? DMDX, persebaran massa batang ya. Ini kan beban, bukan Buat batang. nyari ini, buat apa, kayak teorema nilai maksimum kalau misalkan DM diturunin terhadap dx sama dengan 0, ntar di x-nya itu maksimum gitu, bisa nggak sih, Kak? Oh, Enggak. Soalnya ini terbatas untuk 0, X-nya 0 sampai L doang. Kalau pakai turunan itu berarti dia ngambil semua lokalnya ratio. dong. Iya, Yang lokal. yang lokal. Tapi ya tambah ribet ke sih. Ya ribet. Jadi ya lebih enaknya pakai ini sih. Soalnya udah pasti gitu loh. Kalau ini udah pasti di L gitu. Tapi kalau misalkan emang ini W-nya itu ada yang ke atas gitu. Misal batangnya gini, terus W-nya grafiknya kayak gini. Nah, itu baru lebih enak pakai yang DM per DX dengan 0. Tapi kalau ini karena udah pasti di ujung, ya
tinggal masukin aja. Gimana menjawab? Jawab makasih Kak. Ya, intinya karena ini terakumulasi, arahnya sama semua, pasti terakumulasi gitu, pasti nambah terus, jadi udah pasti di ujung gitu. Dan emang jarang juga sih soal yang arahnya tuh beda-beda, arah bebannya. Gimana? Ada yang tanyakan lagi kah? Oke. Inilah. Ditutup. No. Oke, karena udah malam juga, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa cukupkan.